Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah, insyaallah kita melanjutkan kembali pelajaran kita belajar bahasa Arab dengan buku Pra Pemula Al-Husna melalui kelas Zoom yang pada kesempatan hari ini kita memasuki pertemuan yang kelima. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai fi'il madhi, yaitu kata kerja yang telah lampau. Bagaimana kita membuat kalimat dengan menggunakan kata kerja yang telah lampau. Ya, kita ingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan bab 1 sampai bab 4, yaitu yang pertama kita telah menghafal 2 kosakata untuk domir. Kita menggunakan domir ana dan nahnu. Ya, pada kesempatan kemarin kita juga sempat membahas bab 5, yaitu dengan domir anta, antuma, dan antum. Ya. Ini domir atau kata ganti orang bisa kita hafal sedikit demi sedikit. Ya, kemudian kita praktekkan untuk membuat kalimat. Ya. Dan kita ingatkan kembali supaya belajarnya secara bertahap. Memang kalau kita mau menghafal tabel untuk domir, ya ada 14 domir, itu mudah dihafal. Ya, tapi kalau kita tidak banyak praktek, akan cepat lupa. Ya, akan cepat lupa. Dan banyak juga yang menghafal perubahan-perubahan domir dan perubahan-perubahan lainnya, tapi ketika menggunakannya itu tidak terbiasa. Ya, makanya kita coba dengan metode yang bertahap, kita menggunakannya di dalam kalimat, ya, supaya ini juga bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Ya. Kemudian kosakata yang sudah kita tambahkan, ya, selain domir, juga kita sudah mengenal adanya 3 jenis pembagian kelompok kata, ya, yaitu kata kerja, yaitu fi'il yang kita bahas adalah fi'il madhi, ya, kata kerja yang sudah lampau. Ya, artinya ketika kita menghafal kosakata atau kosakata yang diberikan ini sudah memiliki makna sudah dikerjakan, ya, atau memiliki makna telah. Kemudian ketika kita membuat kalimat, ya, menggunakan domir dan fi'il digabungkan, ya, akan ada domir muttasil, domir yang bersatu dengan fi'ilnya, atau kita istilahkan dengan tanda domir. Untuk ana tandanya adalah tu. Ya, jadi kita hafalkan kosakatanya, darosa, belajar, ya, maknanya telah belajar. Qoro'a, membaca, telah membaca. Kataba, menulis, telah menulis. Ya, ketika digabungkan dengan domir ana, saya telah belajar, ya, menjadi ana darostu. Saya telah membaca, ana qara'tu. Saya telah menulis, ana katabtu. Kemudian kita bisa menggunakan domir nahnu. Ya, tanda domirnya adalah na. Ya, 2 harokat di akhir kata. Nahnu darosna. Nahnu qara'na. Nahnu katabna. Kemudian menggunakan domir anta. Ya, anta artinya kamu. Untuk laki-laki, anta darosta. Jadi ada tambahan tak di belakang. Anta qara'ta. Anta katabta. Kemudian antuma, kamu berdua. Antuma darostuma. Antuma qara'tuma. Antuma katabtuma. Kemudian antum. Antum darostum. Antum qara'tum.
antum katabtum. Ya, ini perlu diulang-ulang. Pertama supaya kita hafal, yang kedua supaya lisan kita terbiasa. Ya, lisan kita terbiasa. Bisa jadi kita hafal di dalam benak kita, tapi kalau lisan kita tidak terbiasa mengucapkannya, itu juga akan kesulitan. Makanya perlu dilatih. Kemudian kita menambahkan objek. Ya, kita menambahkan objek. Ya, dengan kosakata yang sedikit ini juga kita bisa melatih dengan berbagai macam domir yang tadi sudah kita pelajari, itu maka akan membuat banyak kalimat. Ya, kita ingat kembali kaidah untuk objek. Ya, kita gunakan isim atau kata benda. Pada asalnya kata benda itu diakhiri dengan dhammah. Ya, istilah ilmu nahwunya keadaan di akhir katanya atau disebut i'rab. Ya, untuk i'rab asal, ya asalnya marfu, ya dibacanya dengan dhammah. Ketika dijadikan objek atau istilah nahwunya maf'ulun bih, ya maka tidak boleh dibaca dhammah. Ana darostu al-Qur'ana, ya harus dibaca dengan fathah. Nahnu darosna al-Qur'ana, anta darosta al-Qur'ana, antuma darostuma al-Qur'ana, antum darostum al-Qur'ana. Ya, ini bisa dengan tabel ini kita mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita dapatkan. Ya, yang penting struktur kalimat ini dan kaidahnya itu bisa kita pahami dan bisa kita terapkan. Ya, selanjutnya tinggal menambah kosakata dan menyesuaikan tanda domirnya. Ya. Antum katabtumur risalata. Ya. Kemudian huruf jar sudah kita hafalkan juga, ada 8 huruf jar, ya, yang paling banyak keluar dalam percakapan, ya, konteks bahasa Arab. Ya. Kemudian isim kata benda setelah huruf jar itu selalu majrur, fil baiti, fil masjidi. Ya, itu yang sudah kita ingatkan kembali. Jadi ini dasarnya sebagai bekal kita untuk menghafal domir. Ya, selanjutnya kalau kita mau cepat, ya, yang sudah kita pelajari di bab 1 sampai bab 4 ini, ya kita bisa langsung menghafal kosakatanya, ya, dengan memasukkan pada kalimat. Yang menghafal kosakata domir, ya, huwa humahum, ya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, kemudian perubahan-perubahannya. Ya. Ya, ini kalau kita mau cepat, ya bisa dihafal kemudian dipraktekkan di dalam kalimat yang tadi di tabel. Ya, insya Allah kita akan tetap kembali ke pelajaran yang sudah kita bahas. Jadi sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari, kita sudah sampai pada latihan ke-15 pada pekan kemarin, yaitu bab 6, ya, bab 5 dan bab 6. Ya, Aryo bisa ini langsung diterjemahkan dengan domir antuma. Latihan ke-16. Udah siap, Aryo? Ya, siap. Ya, tafadhol. Tarjim ilal lugatil arabiyah. Antuma wasoltuma ilal madrasati thumma dakhaltuma. Ya. Antuma jalastuma alal kursiyyi.
Yang ini belum diterjemahkan. Dakhaltumal fasli. Al, Dakhaltumal fasla. iya, objek ya, dibaca fathah. Ya, tafadhol. Antuma jalastuma alal kursiyyi alal kursiyyi wa takallamtuma ma'al sodi Ya, as-sadiqi. Ma'as sadiqi. ma'as sodiki Ya, di majrur ya. As-sadiq di majrur jadi ma'as sadiqi. ma'as sodiki lugota arabiyata. Ini dengan bi. Bi lugota arabiyata. Bi ini huruf jar. Bi Lugoti arabiyati. bil lugatil arabiyati. Bil lugotil arabiyati. Ya, jadi ada alif lamnya ya. Ya, selanjutnya. Antum Ya, darastun anil islami ma'al ustadi. ya, Antum qara'tun al-Qur'ana wa katabtum anil al-Qur'ani. ya. Anil Qur'an. Ya, kalau Anil dibaca Qur'ani. ya. Ba'da zalika antum dahabtum ilal masjidi li solati. Ya. Sekarang dibaca ulang dengan domir anta. Siapa Ustaz? Ya, masih Rio. Oh iya. Masih biar lebih lancar. Tapi domirnya diganti dengan domir anta. Anta tadi apa ya? Anta sampai itu apa tadi Ustaz? Wasola. Oh iya. Anta wasolta ilal madrasati summa anta dakhaltal fasla. Ya, Anta jalasta alal kursiyyi wa tatakalamta ma'as sadiqi bil lugati arabiyati. Anta darasta anil islami ma'al ustazi. ya, Anta qara'tal Qur'ana wa katabta anil Qur'ani. ya, Pada zalika anta dahabta ilal masjidi li salati. ya. Alhamdulillah. Pak Ponang mau baca dengan domir anti. Anti. Iya, sebentar. Ya, Anti wasolti ya. iya. Anti wasolti tak? Iya, betul. Dengan ti. Anti wasolti ila madrasati Ada alif lamnya. summa Ada alif lamnya. ilal ya. Ilal madrasati Iya. summa anti dakhalti fasla. Iya, al-fasla. Al-fasla. Iya, ada Dakhalti alif. al-fasla. Jadi kalau ada kata benda gunakan alif lam. Ya. Anti jalasti ala kursi. Ya, halal. Wa ala kursi. Alal Ya. kursi. Wa takalamti. Ya. Ma'a sobi. Ma'a apa? Ma'as sadiqi. Ma'as sadiqi. Iya. Bil lughati arabiyati. Ya. Anti darosti
anil islami ma'a ustadi. Ya, ma'al Anti tadi. ma'al ustadi. Anti korokti al-Qur'ana wa katabati anil al-Qur'ani. Ya, anil Qur'ani. Kalau dibaca sambung langsung anil Qur'ani. Kalau dibaca pisah an al-Qur'ani. Anil Qur'ani. Ya, Ba'da dzalika anti zabti ila masjidi lisolati. Ya. Ilal masjidi lisolati. Ya. Alhamdulillah. Syukran jazakallah khairan. Ya. Ini untuk kata isimnya, jadi perlu diperhatikan ya Pak Penang, nanti ada perbedaan antara yang beralif lam dengan yang tidak beralif lam. Ya, baik itu dari cara bacanya, ya, karena kalau tidak beralif lam berarti bertanwin. Ya, berarti bertanwin. Kalau tidak beralif lam. Kalau beralif lam tidak bertanwin. Kemudian dari segi arti itu ada sedikit perbedaan. Ya. Baitun dengan al-baitu itu sedikit perbedaan. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, baitun itu sebuah rumah. Sebuah rumah. Jadi belum jelas rumahnya yang mana, masih umum. Kalau al-baitu berarti rumah tersebut. Ya, begitu pula yang lainnya. Ustadun, seorang ustad. Ya, kalau al-ustadu itu ustad tersebut. Ya, jadi nanti ada perbedaan cara baca, juga nanti ada perbedaan memahaminya. Ya, misalnya kalau kita baca ila madrasah, ya ila madrasah berarti ke sebuah sekolah. Tapi kalau ilal madrasah berarti ke sekolah tersebut. Ya, kemudian cara baca harokat akhirnya, ya kalau misalnya tidak ada alif lam, kemudian kita bacanya dengan ti biasa, maka tidak tepat. Ya, harusnya ila madrasatin. Nah, itu akan dibahas di bab di level 3. Ya, untuk sekarang kita gunakan setiap isim itu menggunakan alif lam supaya terbiasa. Ya. Selain membedakan makna, kita juga dalam pengucapannya insya Allah bisa memudahkan. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan ke ya bab selanjutnya, bab 7 sebenarnya dengan dhamir ya mukhatab untuk muannats. Kata ganti orang yang kedua tapi untuk perempuan, yaitu anti, antuma, antunna. Anti khusus untuk perempuan. Ya, kalau kita berhadap-hadapan, nah nanti kita bisa lihat ya kita berhadapannya dengan laki-laki atau dengan perempuan. Kalau dengan laki-laki kita gunakan dhamir anta. Kalau dengan perempuan kita gunakan dhamir anti. Ya, sedangkan untuk antuma ini sama saja, baik itu dua laki-laki ya maupun sepasang laki-laki dan perempuan ya, ataupun dua perempuan ya menggunakan dhamir yang sama, antuma. Antunna ini khusus untuk perempuan ya, perempuan semua. Jadi kalau ada seorang laki-laki di antara banyak perempuan, itu yang digunakan adalah dhamir antum. Ya, misalnya kita masuk ke sebuah kelas, ya, kelasnya perempuan semua, tapi gurunya laki-laki. Kemudian kita masuk dan kita menyapa kepada mereka dengan dhamir antum. Ya, karena ada laki-laki, meskipun perempuannya sangat banyak. Ya, misalnya ada 40 orang atau 30 orang perempuan dengan satu guru. Ya, kita menggunakan tetap dengan dhamir antum. Jadi antunna ini hanya khusus untuk perempuan semua. Ya, khusus untuk perempuan semua. Ya, meskipun ini mungkin agak jarang digunakan, tapi perlu kita latih. Ya, perlu kita latih.
Tanda domirnya untuk antunna, ya, itu belakangnya juga dengan tunna. Ya, kita langsung ke teks 18 dulu supaya lebih mudah. Ya, masih Pak Ponang ya. Diganti dengan domir antunna. Kemana tuh? Sebentar. Ya, Ganti ini dengan antuna, Ustaz. ya, antunna. Antunna fil baiti. Iya. Tobakhot. Tobikhot. Ini tobah, tadi domirnya antunna, jadi tobah tunna. Tobakhtunna. Arruzza. Tobahtuna arruzza. Iya. Fil Matbahi. Fil matbahi gitu kan. Iya. Fil matbahi wa ghoslat libasi. Huruf terakhirnya dimatikan. Ya, ini kalau fi'il madhi biasanya huruf pertamanya fathah, ya. Huruf terakhirnya fathah. Kalau disatukan dengan domir antunna berarti huruf terakhirnya dimatikan. Ya. Wa ghasaltunna itu. Ya. Wa ghasaltunna al-libas wa ghasaltunna al-libasa fil hamami. Ya. Ba'da dzalika darastunna al-lughatil arabiyata ma'al. Ini dua-duanya harokatnya harus sama. Ya. Kalau ini fathah, al-lughatal arabiyata. Ya. Ma'al akhi fil ghorofati. Ya, fil ghorofati. Ya. Summa nazartunna atil faza wa takalam tunna bil lughatil arabiyati antuna sami tunna ditahan nunnya. Ya. Antunna sami tunna, ya. al adzan minal tafazi, ya. Ya, minat tilfazi. Ya. Zahabtuna ilal masjidi wasolaituna dhuhra az-zuhra. Iya, alhamdulillah. Masih kacau, Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Ini memang tingkat kesulitannya agak dinaikin ya, karena tadi harus mengganti juga. Mungkin ada kosakata baru juga. Ya, alhamdulillah. Memang pertama kali baca seperti itu. Nanti baca kedua kali sudah lancar, 3 kali lebih lancar. Ya, makanya teks yang sama sebaiknya diulang-ulang beberapa kali. Iya, alhamdulillah. Iya, tafadhol. Arwan, bacakan ya sesuai dengan yang di teks ya. Mungkin baru gabung ya. Tafadhol. Domirnya apa Ustaz ini? Ini anti. Anti. Oh ya. Ya, tanda domirnya berarti dengan ti. Anti fil baiti tobakti arruz fil matbah. Ya, dibaca huruf akhirnya ya, karena ini juga
yang kita pelajari di ilmu nahwu itu keadaan akhirnya. fil matbahi Iya, wagossalti iya, libas iya. Al-libasa. al-libasa Iya, fil hammami. iya, Ba'da dzalik darosti al-lugat al-arabiyyata ma'al akhi fil ghurfati. iya. Thumma nazarti Iya, ini tetap nazar tuma. Ya. thumma nazartuma at-tilfaza Iya, watakallamti ini tetap watakallamtuma bil logatil arabiyyati antuma sami'tuma al-adhana minal iya. Minat tilfazi. minat tilfazi. Sahabtuma ilal masjidi wa sallaituma az-zuhra. Ya, alhamdulillah. Syukran jazakallah khairan. Ya, kita sambil terjemahkan sambil juga kita ingatkan kembali kaidah yang digunakan. Anti fil baiti. Ya, kamu di rumah. Fil baiti ini huruf jar dan isimnya majrur. Ya, kaidahnya bisa disebut dengan jar majrur atau jar wa majrur. Ya. Jadi ini yang sudah kita bahas di bab ketiga. Tinggal kita hafal ya huruf-huruf jar apa saja. Nah, pasti setelah itu ada isim majrur. Tobakti ar-ruzza. Ya, tobakti ini fiil dan fa'ilnya. Ya, pelakunya sudah ada di tanda domirnya. Ar-ruzza ini maf'ulun bih, objek, maka dibaca fathah. Ya, istilah i'rabnya keadaannya disebut mansub. Ya, ini akan sering kita dengar ya. Fil matbahi, di dapur. Ya. Kamu telah memasak nasi di dapur. Ya. Matbah ini asal katanya sama juga dari tobakho. Ya, tempat memasak. Ya. Kalau di kita diistilahkannya dapur. Wa ghasalti al-libasa. Ya, dan mencuci, dan kamu mencuci pakaian. Al-libasa dibaca dengan fathah karena objek, maf'ulun bih, mansub. Fil hammami, di kamar mandi, ya, di toilet atau di kamar mandi. Ya. Ini jar dan majrur, makanya dibaca kasroh. Fil hammami. Ba'da dzalika, ya ini keterangan waktu. Ba'da, kemudian dzalika, ini sebenarnya isim isyarah, ya, kata tunjuk, maknanya itu. Setelah itu. Darosti al-lughat arabiyyata. Darosti, kamu telah belajar al-lughatal arabiyyata, bahasa Arab. Ya, ini dengan dibaca dengan fathah karena maf'ulun bih. Ma'al akhi. Ma'a al-akhi. Ma'a ini seperti huruf jar, tapi ini sebenarnya dzaraf, ya. Disebutnya dzaraf. Al-akhi. Ini juga isimnya majrur. Fil ghurfati. Fil ghurfati, di ruangan. Summa nazartuma at-tilfaza. Kemudian kamu berdua melihat at-tilfaza, TV. Ya, kita menggunakan kata nazar dulu.
Nadhor ditambah dengan antuma. Nadhor tuma. At-tilfaza TV ya. Atau televisiun. Jadi bisa tilfaz, bisa televisiun. Kemudian takallama dengan antuma menjadi takallam tuma. Ya. Bi al-lughatil arabiyyati. Ya. Ada bi maka al-lughatil arabiyyati. Ya dibaca dengan kasroh. Ya, kata al-lughah dengan al-arabiyyah ini satu rangkaian. Ya, kalau al-lughahnya dibaca dengan fathah, maka ini juga harus dibaca dengan fathah. Ketika ada bi ini dibaca dengan kasroh, maka keduanya dibaca dengan kasroh. Ya, nanti ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya mengenai kaidah sifat. Ya, kaidah sifat ya dan yang disifatinya. I'rabnya sama. Ya, kita lanjutkan. Antuma sami'tuma al-adhana. Ya, ini sudah kita pahami ya. Al-adhana ini maf'ulun bih. Minat tilfazi, jar dan majrur. Dhahabtuma ilal masjidi. Ya. Ini sudah kita pahami ya. Fi'il dan fa'il dan ini jar dan majrur. Wa shallaituma adz-dzuhra. Dan kamu berdua sholat zuhur. Ya, insya Allah silahkan baca sekali lagi dengan domir yang tetap ya. Dan sambil dipahami jalan ceritanya. Ya, tafadhol Ahrio dibaca kembali. Boleh langsung dibaca per kalimat kemudian diterjemah. Ya, gimana Ahrio? Sudah siap? Atau Pak Ponang dulu? Oke, baca. Ya, dibaca lagi dengan domir yang sama ya seperti di teks. Tafadhol. Anti fil baiti. Obakhti arruza fil matbakhi Ya, wa ghasalti wa ghasalti alat al-libasi wa ghasalti al-libasa ya, fi hamami. ya. Ba'da dzalika darosti al-lughata al-arabiyata ma'al akhi fil ghurfati. Ya. Summa nazartuma atilfazza watakalam ma Antuma watakallam tuma. bilu watakalam ta watakalam nah Ya, antuma ini. watakalam tuma Ya, watakalam tuma bilugotil arabiyati antuma sami tuma al azan na minal tifazi. ya, Dahab tuma ilal masjidi wa shallaituma az-zuhra. ya. Az-zuhra. Az-zuhra wa shallaituma az-zuhra. Iya. Ya, ini zuhur ya, waktu zuhur. Waktu subuh as-subhu. Waktu zuhur az-zuhra. Waktu asar al-asr. Waktu maghrib ya al-maghrib. Ya. Waktu isya al-isya. Ya, syukran. Mau diterjemahkan atau sudah cukup? Insya Allah bisa. Gimana Pak Pendang? Mau dibaca ulang dengan terjemah? Iya, Ya, Ustaz, biar lebih mantap.
Anti fil baiti. Kamu perempuan di rumah. Ya. Tobakhti arruza. Memasak nasi. Fil madbahi di dapur. Wa ghasalti dan menggunakan Mencuci. Gosala mencuci. Wa ghasalti dan mencuci alibasa pakaian fil hamami di halaman di kamar mandi. Iya. Ba'da dalika setelah itu darosti belajar al-lughatil arabiyati al-lughatal arabiyata. Iya. Belajar bahasa Arab ma'al akhi bersama teman, Akhi saudara. bersama saudara fil hurfati di dalam ruangan. Iya. Summa nazartuma kemudian berdua melihat atilfaza televisi watakalam tuma dan berbicara bilughatil arabiyah bahasa Arab. Antuma sami tuma kalian berdua mendengarkan berdua al-azan azan minal tafaz minat tafazi tadi ya. Ya, minat tilfazi. Minat tilfazi. Ya, ini alif lam asyamsiyah yang kita bahas pekan kemarin ya, huruf ini dilebur. Minat tilfazi. Minat tilfazi dari TV. Iya. Dhahabtuma berdua pergi ilal masjidi ke masjid wasolaituma kemudian wasolaituma kemudian az-zuhra. Iya. Wa ini sebetulnya maknanya dan ya, boleh diinikan, boleh diterjemahkan dan sholat zuhur. Ya, dan sholat ya. az-zuhra. Ya, syukran jazakumullah khairan. Ya, alhamdulillah. Arwan, tafadhol iqra wa tarjim. Bismillah. Anti fil baiti, anti fil baiti kamu perempuan di rumah. Tobakti arus memasak nasi fil matbahi di dapur. Wagosalti dan kamu perempuan mencuci al-libasa pakaian fil hammami di kamar mandi atau di WC di kamar mandi. Iya. Ba'da dzalika kemudian itu setelah itu darosti al-lughatal arabiyata dan kamu perempuan belajar bahasa Arab ma'al akhi fil gurfati bersama saudara laki-laki di ruangan. Yeah. Summa nazartuma kemudian melihat atau kemudian kamu berdua melihat atau menonton at-tilfaza. Yeah, at-tilfaza melihat TV wa takallamtuma bil lughatil arabiyyati dan kamu berdua berbicara bahasa Arab.
dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Alhamdulillah. Antuma sami'tuma, kamu berdua mendengar al-azana minat tilfazi. Ya. Kamu berdua mendengar azan di TV, dari TV. Ya, dari televisi. Dari televisi. Zahabtuma ilal masjidi, kemudian kamu berdua pergi ke masjid, wasollaituma az-zuhra, dan kamu berdua sholat zuhur. Iya, alhamdulillah. Iya, ini untuk latihan ke-17-nya ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Sini sudah ada keterangannya sambil dilihat. Ya, gimana Ahrio? Ada suaranya terdengar? Iya, terdengar. Kurang bagus ya. Iya, terdengar. Enggak, tadi mau nyoba. Iya, yang ini aja Ustaz, Pak Ahrio. Tafadhol. Dibaca saja. Ini baca yang baca ini soal, ini jawaban. Ya. Sambil menambah kosakata. Tafadhol. Kalau bisa tidak lihat ke jawabannya dulu nggak apa-apa, langsung dicoba dulu. Oh iya. Anti dahabti ilal suqi wa dakhalti fi dukkani wa ishtari libasa ma'al umi. Istaroiti. Wa ishtaroitil libasa ma'al walidati. Iya. Dilanjut sampai selesai. Summa antuma roja'tuma bil hafilati minasuki ilal baiti. Antuma hamaltuma hakibati. Ini hamil tuma ya, harusnya nggak apa-apa. Hamil tuma. Hamiltuma hakibati. Oh betul ya, hamala yahmilu. Iya, karena membawa. Ya. Iya, Hamiltuma hakibata. Iya, betul. Anti tobakti ma'a ukhti. Iya. Ma'a ukhti wa walidati wal walidati fi matbakh. Ya, fil matbakhi. Antuma tobakhtuna. Ini Antuna kalian. Antunna tobakhtuna arruza wasamaka wa antuna tatakalamtuna anil suqi. Iya. Takallamtunna, taknya satu kali ya. Kalau taknya dua kali itu bisa itu nanti di fi'il mudhari ada yang taknya dua kali. Takallamtunna anis suqi. Iya, alhamdulillah. Sampai latihan ini ada pertanyaan? Ya, insya Allah kosakatanya sudah diberikan, ya tinggal dihafalkan. Kemudian
Ya, bab selanjutnya kita akan membahas kata ganti orang yang ketiga. Ya, juga nanti ada pembahasan tambahan. Ya, namun sebelum itu diharapkan nanti domir yang 14 ini dihafal sekaligus juga ya difahami domir muttasilnya, yaitu tanda domir yang ada pada fiilnya. Ya. Ini ada yang masih mau baca atau kita cukupkan dulu untuk kesempatan hari ini? Ya, insya Allah. Kalau ada mau ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Enggak. Untuk Ustaz, untuk membaca kata kerja asal, seperti kan tadi darosta, terus tiba-tiba ada yang misalkan kata itu tidak dibaca fathah semua, ada yang fathah, kasroh, tuma, itu gimana Ustaz tadi? Apa ada ciri-cirinya Ustaz? Iya, untuk fiil itu rata-rata kata asalnya itu nanti ada istilahnya wazan, ya dipelajarinya nanti setelah level 1 ya. Tapi mudahnya kalau itu fiil ya yang kita pelajari di level pertama di buku Al-Husna, ya untuk sementara kita fokuskan di buku Al-Husna dulu ya, supaya tidak melebar ya. Yaitu kata pertamanya itu selalu fathah ya, sedangkan kata keduanya nah itu antara fathah dengan kasroh ya, antara fathah dengan kasroh itu sesuai dengan katanya ya. Misalnya yang sudah kita hafal di pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, di pengayaan ya, kalau kita perhatikan kata pertama dengan kata terakhir itu selalu fathah ya, sedangkan yang keduanya ya ini bisa fathah bisa kasroh ya, seperti syariba ya, seperti sami'a ya. Kalau kita mau mempelajari lebih lanjut itu nanti kita akan pelajari di ilmu sorof ya, di pra pemula Al-Husna insya Allah sedikit juga dipelajari, dan nanti secara khusus akan dipelajari di level 4-nya ya, level 4-nya. Jadi sekitar setelah kita belajar 4 bulan 5 bulan baru kita belajar secara khusus istilahnya pola kata ya, pola katanya ya. Mungkin itu Pak Menang, insya Allah Ya Ustaz. ya. Dan juga kita ingatkan kembali bahwa tulisan seperti ini bisa jadi dibacanya dengan berbagai cara ya. Misalnya kata ini, kalimat ini bisa dibacanya ya, pada asalnya dibacanya bisa dengan kataba al-Qur'anu, itu bisa, artinya Al-Quran telah menetapkan atau menulis ya, Al-Quran telah menuliskan, itu bisa dibacanya kataba al-Qur'anu. Bisa juga dibaca kataba al-Qur'ana ya, artinya seseorang atau dia ya, dia menulis Al-Quran. Nah, bisa juga dibaca kutiba al-Qur'anu, Al-Quran itu ditulis ya. Bisa juga dibaca katbul Qur'ani ya, tulisan Al-Quran. Nah, nanti bagaimana cara bacanya yaitu sebetulnya kembali ke makna yang diinginkannya ya, kemudian kaidah yang digunakannya ya. Jadi makna yang diinginkan itu akan menentukan kaidah yang digunakan ya. Kalau kita membaca kalimat seperti ini biasanya dengan kata asalnya ya, maka kita bacanya dengan kata Al-Qur'an ya, Al-Quran, yaitu nanti kita kalau kita membacanya seperti itu maknanya seperti apa itu harus
bisa kita jelaskan. Nah, itu yang kita pelajari di ilmu nahwu dan sorof itu. Ya, jadi kalau misalnya ditanya tanda-tandanya, ini dibaca fathah atau dibaca kasroh, ini sebetulnya nanti kembalinya ke maknanya. Ya, tapi kalau kita di pelajaran Al-Husna, ya itu masih dengan sederhana, maka kalau ada tanda domir itu berarti fiil, dan kata yang pertama itu di fathahkan, ya. Sedangkan kata kedua itu sesuai dengan katanya, bisa dengan fathah, bisa dengan kasroh. Kata yang ketiga, kalau kata ganti orang yang pertama dan kedua, ya berarti ini dimatikan. Sami, nah, ya. Nanti kalau kata ganti orang yang ketiga, insya Allah kita pelajari di pekan depan, mulai pekan depan. Ya, silakan, ada pertanyaan lagi. Ya, jadi di sini selain kita bisa membaca, ya terkadang tadi ya, kita bisa membacanya tapi tidak bisa langsung membayangkan maknanya. Kita bisa membacanya dengan memperhatikan tulisan dan kaidah yang sudah kita pahami, sedangkan maknanya itu masih belum tergambar. Ya, ini wajar ya. Makanya perlu diulang sampai kita benar-benar memahami sesuai dengan makna yang diinginkan. Dan itu perlu latihan, ya. Jadi mohon kesabarannya juga, insya Allah. Ya, syukran, jazakumullah khairan. Kita cukupkan saja. Ini ya kesempatan hari ini, Afan. Ini ya mohon maaf tadi ada miskomunikasi ya, karena tadi sebetulnya kehabisan kuota dan juga di luar agak hujan, agak sakit perut, jadi nggak keluar. Jadi khawatir kalau keluar malah waktunya nggak sempet. Keluar setelah Isya bisa waktunya nggak sempet, jadi tadinya mau diliburkan, tapi alhamdulillah tadi ada yang kirim pulsa, mudah-mudahan jadi berkah. Ya, kita cukupkan dengan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita istiqomah ya, sedikit demi sedikit memahami Al-Quran dengan mempelajari bahasa Arab. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.